Mit, Emon mau minta maaf. Emon memang salah. Teman-teman, Emon minta maaf. Jadi selain saya di catatan si Emon dan beberapa film Warkop, saya juga membuat koreografi di beberapa film lainnya. Seperti di film Kadir Doyok, itu kurang lebih tahun 94. Juga di film Blok M yang dibintangi oleh Paramita Rusady dan Desi Ratnasari. Terus apalagi ya saya lupa, yang jelas pastinya film Kulihat Cinta di Matanya, film saya sendiri. Sebelum saya bercerita lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih sama orang-orang yang pernah berjasa membantu Acan Studio. Saya akan urut dari atas. Ada Ibu Acih, anak-anak manggilnya Ibu Acih. Jadi Acih ini selalu all out dalam bekerja. Dari mulai ngurusin anak saya, memasak untuk para penari yang latihan, mengurus kostum untuk show, sampai ikut gapleh di malam harinya. Top banget Acih. Semoga Acih selalu sehat ya. Terus ada juga Ade, bagian bayar-bayar di studio, urusan studio dan tagihan ke klien, itu Ade. Ada juga Tony. Tony itu tadinya ikut ngurus studio, tapi akhirnya jadi ngajar murid baru, sampai akhirnya dapat murid dan dinikahi. Tapi alhamdulillah keluarga mereka baik-baik saja sampai saat ini dan punya anak satu, Siva. Terus ada juga almarhum Nanang, driver yang setia sama kita. Nanang ini serba bisa dan sangat setia. Dari mulai ngebangun rumah sampai membuat properti untuk tari, dia jago banget deh. Semoga Nanang husnul khotimah, amin. Terus ada orang kostum yang silih berganti keluar masuk. Dari mulai Yanto, Heris, Iwan, Pandu, Engkus, dan terakhir Madi. Madi ini tadinya murid, tapi akhirnya jadi ikut ngurus studio. Dan sekarang Madi jadi manajer artis yang laris di daerah-daerah. Sukses. Jadi terima kasih banyak buat semua orang yang saya sebutkan barusan. Terima kasih atas segala kontribusinya, atas bantuannya. Semoga kalian dimanapun tetap dalam keadaan sehat dan diberikan kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tahun 90 untuk pertama kalinya saya membuat koreografi di film Warkop yang berjudul Mana Bisa Tahan. Dan berlanjut lagi tahun 91 yang judulnya Pasti Bisa Tahan. Biasanya saya di Warkop itu membuat 1-2 tarian yang ditarikan oleh penari saya Acan Studio. Tapi kadang saya juga ngajar wanita-wanita pendukung film Warkop gitu. Dan saya juga pernah ngajar 3 orang Warkopnya sendiri. Kalau udah ngajar mereka, ngelatih mereka biasanya jadi seru, banyak bercandanya, dan saya asik-asik aja ngejalaninnya gitu. Lokasi favorit untuk film Warkop ya pasti udah tahu, banyak pantainya, lautnya ya kan. Biasanya di Pelabuhan Ratu, di Anyer atau Pantai Carita, dan sekali waktu pernah juga di Lampung. Nah ini di balik Lampung ini saya punya cerita. Jadi pas harus berangkat ke Lampung, saya udah pesan tiket ke Singapura untuk nonton Michael Jackson. Jadi saya minta izin ke produser dan sutradaranya. Jadi saya bilang saya ke Singapura dulu, nanti sepulangnya saya nyusul deh ke Lampung gitu. Sebetulnya saya nggak enak hati ya, saya ninggalin rombongan gitu loh.
Tapi begitu saya sampai di Singapura setelah nonton show Michael Jackson itu, pas jalan di Orchard Road, saya nggak sengaja ketemu Nurul Arifin. Dan Nurul ini kebetulan salah satu pemain di film Warkop yang syutingnya di Lampung itu. Jadi saya agak tenang, merasa ada temen dan ngerasa bersalah gitu, nggak guilty feeling lah gitu. Jadi begitu pulang ke Jakarta langsung saya bawa mobil berangkat langsung saya ke Lampung gitu. Dan sebetulnya setiap lokasi itu pasti ada cerita seru-seru, dan makin lama akhirnya saya makin mengenal karakter mereka bertiga gitu. Dan buat saya pribadi, di luar kamera sebetulnya bercanda mereka itu lebih seru, lebih bebas, lebih lepas gitu. Tapi kan nggak mungkin tayang gitu kan. Jadi keseruan-keseruan itulah yang bikin saya kangen sama suasana syuting sama mereka gitu. Ya mudah-mudahan Mas Dono, Mas Kasino, istrinya Mas Indro, istrinya Mas Dono juga yang telah tiada, diampuni segala kesalahan dan segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan tempat terbaik di sisinya untuk mereka semua. Amin amin ya Rabbal. Cuma sayangnya saya nggak punya dokumentasi foto yang bersama 3 orang waktu itu. Nggak tahu pada kemana. Nggak ada satupun. Itu sayangnya. Karena waktu itu juga kan belum ada handphone kan. Jadi kalaupun ada kamera, itu kamera dari pihak Soraya Film buat dokumentasi mereka, kantor mereka. Jadi saya cuma dikasih beberapa aja waktu itu, kopi-kopiannya lah. Tuh. Di afdruk gitu ya. Saya minta afdrukin yang ada saya sama bertiga. Nah itu hilang semuanya. Nggak tahu kemana gitu. Tapi kalau sama Mas Indro, saya kadang suka ketemu di acara yang nggak sengaja lah. Seperti foto yang satu ini, saya ketemu sama beberapa senior artis gitu, perfilman gitu. Itu dulu cerita dari saya kali ini. Nanti saya akan sambung lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan masih bisa saya ceritakan beberapa pengalaman saya di film Warkop berikutnya ya. Oke, ikuti terus kisah Acan Rahmat. Terima kasih.